Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 32024020052, Prodi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi sistem monitoring stok darah PMI Politeknik Negeri Sambas yang dibangun menggunakan kode Eichter 3 dengan menerapkan konsep PBO. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 bagian utama. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian kelas diagram, struktur database, fitur-fitur aplikasi, dan terakhir ada demonstrasi aplikasi. Aplikasi ini dibuat berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan donor darah di PMI. Di antaranya, pencatatan stok darah masih manual, sehingga rawan terjadi kesalahan dan kehilangan data. Stok darah sulit dipantau secara real-time oleh pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, informasi jadwal donor sering terlambat sampai ke pendonor. Yang keempat, belum ada sistem terintegrasi antara pendonor, jadwal, dan stok darah. Selain itu, proses request darah darurat masih lambat karena dilakukan secara manual. Maka dari itu, saya membangun sistem monitoring stok darah PMI berbasis web menggunakan kode Eichter 3 dengan konsep PBO. Aplikasi ini menyediakan monitoring stok darah real-time dengan indikator visual. Sistem login multi-role untuk admin dan pendonor. Pendaftaran jadwal donor secara online, dan request darurat tanpa perlu login. Berikut merupakan kelas diagram dari sistem yang saya buat. Pada aplikasi ini, terdapat 11 controller, yaitu out, landing, dashboard, pendonor, stok, jadwal, pendaftaran, riwayat, request, export, dan log. Dan juga terdapat 7 buah model, yaitu M-user, M-pendonor, M-stok, M-jadwal, M-daftar, M-riwayat, dan M-request. Controller bertugas menerima request dari pengguna, memproses logika aplikasi, kemudian memanggil model untuk mengakses database. Sedangkan model bertugas mengelola proses CRUD dan komunikasi dengan database. Relasi yang digunakan adalah dependency, artinya setiap controller bergantung pada model untuk mengakses database. Selanjutnya, struktur database. Database yang digunakan bernama PMI_Poltesa dengan 8 tabel. Saya akan menjelaskan fungsi masing-masing tabel. Yang pertama, tabel user. Menyimpan data login pengguna seperti admin dan pendonor yang berelasi dengan tabel pendonor. Tabel pendonor menyimpan data lengkap pendonor seperti nama, golongan darah, resus, nomor telepon, alamat, dan foto yang berelasi dengan daftar donor dan riwayat donor. Tabel stok darah menyimpan stok darah per golongan dan resus. Tabel ini bersifat independen dan diperbarui oleh admin. Selanjutnya, tabel jadwal donor menyimpan jadwal kegiatan donor seperti judul, lokasi, tanggal, dan kota yang berelasi dengan daftar donor. Tabel daftar donor, tabel relasi yang menyimpan pendaftaran pendonor ke jadwal tertentu beserta status kehadiran. Selanjutnya, tabel riwayat donor yang menyimpan riwayat donor yang sudah berhasil dilakukan. Tabel request darah menyimpan permohonan darah dari masyarakat tanpa login. Tabel ini bersifat independen. Yang terakhir, tabel log stok menyimpan histori perubahan stok darah yang berguna untuk audit dan pelacakan. Pada aplikasi ini, terdapat 3 jenis pengguna. Yang pertama adalah publik. Pengguna publik tidak perlu login dan dapat melihat stok darah secara real-time, melihat jadwal donor, mengajukan permintaan darah darurat, memperoleh informasi donor darah, serta melihat kontak PMI. Yang kedua adalah admin. Admin memiliki akses penuh untuk dashboard dan notifikasi stok kritis, CRUD data pendonor dengan upload foto, CRUD stok darah, CRUD jadwal donor, verifikasi pendaftaran donor, kelola permohonan darah, dan yang terakhir, print laporan dan ekspor CSV. Yang ketiga adalah pendonor. Setelah login, pendonor dapat melihat profil pribadi, melihat stok darah, mendaftar jadwal donor, serta melihat riwayat donor yang pernah dilakukan. Baiklah, sekarang saya akan mendemokan aplikasinya. Di sini saya akan mulai dengan menampilkan halaman landing page yang bisa diakses oleh masyarakat umum tanpa login. Di sini kita bisa lihat total stok darah yang tersedia, yaitu 114 kantong. Dan juga terdapat 8 golongan darah dengan indikator warna hijau yang berarti aman, kuning untuk menipis, dan merah untuk kritis. Di sini kita juga bisa melihat jadwal donor mendatang. Dan di sini juga ada form untuk request darah darurat. Terdapat juga menu profile, berita tentang PMI, dan juga alur untuk donor.
Di sini juga ada menu jadwal dan menu hubungi. Nah, misalnya kita mau jadi pendonor, kita bisa daftar dulu di sini. Nah, memasukkan nama lengkap, email, username, nomor telepon, password, golongan darah, resus, tanggal lahir, dan alamat lengkap. Sekarang saya akan mencoba fitur request darah darurat tanpa login. Isi formnya, misalnya namanya saya isi Putri, nomor teleponnya, instansi RSUD Sambas, misalnya golongan darah B, dan resusnya plus jumlah kantong 2. Tingkat urgensinya kita pilih yang darurat. Keterangannya kita ketikkan pasien kecelakaan. Setelah itu klik tombol permohonan. Nah, setelah dikirim, muncul notifikasi permohonan darah berhasil dikirim, menunggu verifikasi admin. Ini membuktikan bahwa masyarakat bisa request darah tanpa login dan permohonan akan langsung masuk ke admin untuk diverifikasi. Untuk masuk ke sistem, kita perlu login terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai admin. Kita klik login. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin sesuai role. Di sini kita bisa melihat ringkasan total stok darah, total pendonor, jadwal aktif, request pending, dan di sini juga ada notifikasi stok kritis dan stok darah real time. Jadi admin bisa langsung melihat stok mana yang perlu segera ditambahkan. Di bawah sini juga terdapat jadwal donor. Nah, misalnya kita klik untuk lihat semua, maka dia akan langsung ke menu stok darah. Nah, di sini admin bisa melihat 8 golongan darah dengan indikator warna yang sama dan juga ada notifikasi seperti yang ada di dashboard. Di sini juga terdapat tombol update, tombol tambah, dan juga ada tombol print laporan untuk mencetak stok dan export CSV untuk mengekspor data ke file Excel. Saya akan mencoba untuk menambahkan stok untuk darah A negatif yang saat ini kritis, yaitu 3 kantong. Di sini saya pilih golongan darah A dan resusnya negatif. Jumlah kantongnya 15. Kita klik tambah stok. Nah, stok darah berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan, stok A negatif berubah menjadi 18 kantong dan statusnya berubah dari merah menjadi kuning, itu menipis. Dan terlihat juga notifikasi stok kritis untuk A negatif juga sudah hilang. Saya akan coba untuk print laporan. Klik save. Kita cek di Explorer dan pilih download. Nah, ini adalah laporan stok darah PMI yang sudah kita simpan tadi. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke halaman data pendonor. Di sini admin bisa melihat daftar pendonor dengan foto, nama, golongan darah, dan status. Admin juga bisa mencari pendonor berdasarkan nama, golongan darah, dan atau nomor telepon. Bisa juga filter berdasarkan golongan darah dan status. Saya akan mencoba untuk menambahkan pendonor baru. Ini saya isi namanya misalnya Siti, golongan darahnya B, resusnya positif, dan nomor HP-nya sekian, tanggal lahir, dan alamat misalnya di Jalan Sambas. Pilih gambar yang ingin dimasukkan, dan klik simpan. Nah, maka akan muncul notifikasi data pendonor berhasil ditambahkan, dan data pendonor yang baru saja ditambahkan atas nama Siti akan muncul di daftar. Di sini saya akan mencoba mengedit datanya. Ini saya akan tambahkan Aminah di nama lengkapnya, dan saya klik update. Maka akan muncul data pendonor berhasil diupdate. Sekarang saya akan mencoba untuk fitur update-nya. Di sini saya cari dengan nama Siti. Klik filter, maka akan muncul data dengan nama Siti. Selanjutnya saya akan coba untuk menghapus datanya, maka akan muncul pesan konfirmasi. Saya klik OK dan data pendonor berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan masuk ke halaman jadwal donor. Di sini admin bisa melihat daftar jadwal donor yang sudah dibuat. Saya akan mencoba menambahkan jadwal donor baru. Klik simpan dan jadwal donor berhasil ditambahkan. Di sini admin juga bisa mengedit atau menghapus jadwal yang sudah ada. Saya coba untuk mengedit. Kotanya saya ubah jadi 70 dan klik update jadwal.
Saya coba untuk menghapus jadwal yang sudah ada. Klik OK dan jadwal donor berhasil dihapus. Lanjut, saya akan masuk ke menu pendaftaran. Di sini admin bisa melihat siapa saja pendonor yang sudah mendaftar ke jadwal donor. Ada data donor putri yang mendaftar ke jadwal donor darah Kecamatan Sambas dengan status pending. Saya akan mengubah statusnya dari pending menjadi hadir. Setelah diupdate, status berubah menjadi hadir dan otomatis tercatat di riwayat donor. Lanjut, saya akan masuk ke menu riwayat donor. Di sini admin bisa melihat semua riwayat donor yang sudah berhasil dilakukan. Nah, ini ada data putri yang sudah donor pada tanggal 11 Juli 2026 dengan kondisi baik. Admin juga bisa mencetak laporan riwayat donor. Saya masuk ke menu request darah. Di sini admin bisa melihat semua permohonan darah dari masyarakat. Nah, ini ada permohonan dari Putri yang tadi saya kirim dari landing page, statusnya masih pending. Saya akan memverifikasi permohonan tersebut. Terlihat stok yang tersedia adalah 15 kantong. Setelah diubah menjadi selesai, stok darah akan otomatis berkurang sesuai jumlah yang diminta. Saya akan masuk ke halaman dashboard. Terlihat stok darah B positif berkurang menjadi 13. Saya masuk lagi ke halaman request darah. Di sini admin juga bisa mencetak laporan request darah. Saya akan keluar dari role admin dan saya akan masuk sebagai pendonor. Jadi di dashboard pendonor ini terdapat profil pendonor yang menampilkan data diri pendonor seperti nama, golongan darah, dan total donor. Terdapat juga stok darah real time sama seperti di landing page. Ada juga jadwal donor mendatang beserta tombol daftar, statistik donor saya, dan ada juga riwayat donor. Saya akan ke menu jadwal donor. Di sini saya coba klik daftar sekarang. Setelah mendaftar, muncul notifikasi berhasil mendaftar, menunggu verifikasi admin. Di bawah sini terdapat riwayat pendaftaran saya. Sekarang saya akan masuk ke menu riwayat saya. Di halaman ini menampilkan riwayat donor pribadi pendonor yang sedang login. Di sini ada profil pendonor yang berisi nama, golongan darah, total donor, dan total kantong. Ada juga statistik total donor, kondisi baik, dan bermasalah. Pada bagian bawah ada tabel riwayat donor yang berisi tanggal donor, jumlah kantong, dan kondisi. Demikian presentasi dan demo dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.